Assalamualaikum. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Perkenalkan, saya Kak Bastin, guru bahasa Indonesia. Di video pembelajaran ini, kita akan membahas materi teks resensi. Adik-adik, tahukah kalian teks resensi itu? Yuk, kita cari tahu. Istilah resensi berasal dari bahasa Latin, revidere atau recensere. Artinya, melihat kembali, menimbang, atau menilai. Berdasarkan gambaran tersebut, adik-adik bisa menebak definisi resensi itu apa. Yap, betul sekali. Teks resensi adalah sebuah teks yang isinya merupakan ulasan sebuah karya dari berbagai macam jenis contoh teks resensi. Di antaranya ialah resensi buku, film, cerpen, novel, dan masih banyak lagi. Jadi, berdasarkan pengertian resensi tersebut, dapat ditarik kata kunci bahwa resensi merupakan suatu aktivitas mengulas atau memberikan penilaian terhadap suatu karya, baik berupa buku, film, lagu, album, atau pementasan drama. Jadi, adik-adik mulai sekarang harus pandai dalam menilai karya ya. Selanjutnya, tujuan menulis resensi itu apa sih? Yuk kita cari tahu. Perhatikan gambar resensi berikut ini. Kira-kira dalam contoh resensi tersebut ada apa saja ya? Yap, betul sekali. Berisi sistematika resensi. Adik-adik, apa saja ya sistematika resensi? Berikut ulasannya. Sistematika resensi terdiri dari 1. Judul resensi. Pada bagian ini, adik-adik diharapkan dapat membuat resensi dengan judul yang baru, bukan menyebutkan judul karya yang sedang diresensi. 2. Identitas karya yang diresensi. Pada bagian ini, adik-adik mampu menuliskan identitas karya yang diresensi, seperti nama buku, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan harga buku. Bagian ketiga, pendahuluan. Pada bagian pendahuluan berisi latar belakang penulisan karya tersebut, latar belakang penulisnya, dan lain-lain. 4. Sinopsis. Pada bagian keempat ini berisi ringkasan atau ikhtisar. Artinya, adik-adik diharapkan dapat membuat sinopsis dari karya yang diresensi. Bagian kelima, inti atau isi resensi. Pada bagian ini berisi keunggulan atau kekurangan buku. Yang keenam, bagian penutup.
Pada bagian penutup ini berisi tanggapan berupa saran serta manfaat yang diperoleh bagi pembaca setelah meresensi karya tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas kaidah kebahasaan teks resensi. Apa saja sih kaidah kebahasaan teks resensi? Kaidah kebahasaan teks resensi terdiri dari 1. Penggunaan konjungsi, 2. Penggunaan pernyataan yang berupa saran, 3. Penggunaan kata serapan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Penggunaan konjungsi dalam teks resensi yang dimaksud adalah penggunaan konjungsi penerang, konjungsi temporal, konjungsi penyebab. Konjungsi penerang adalah konjungsi yang menerangkan atau menjelaskan suatu hal. Contohnya penggunaan kata yakni, yaitu, bahwa, atau merupakan. Konjungsi yang kedua adalah konjungsi temporal, adalah konjungsi tentang urutan waktu. Contohnya, setelah itu, sesudah itu, lalu, dan kemudian. Konjungsi yang ketiga adalah konjungsi penyebab yang berisi tentang hubungan sebab akibat terjadinya sesuatu. Contohnya, karena, sebab, akibatnya, dan lain-lain. Selanjutnya, pernyataan yang berupa saran. Contohnya dengan menggunakan kata kunci. Hendaknya, harusnya, sebaiknya, atau alangkah baiknya. Dan yang terakhir, penggunaan kata serapan. Kata serapan adalah perbendaharaan kata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa lain, seperti bahasa daerah dan bahasa asing. Contohnya, perhatikan tayangan berikut. Baik adik-adik, demikian pembahasan kita hari ini terkait resensi. Harapan kakak, semoga kalian bisa membuat resensi dari karya-karya yang sudah ada ya. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.